Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai bebas linear, basis dan koordinat. Pembahasan pertama mengenai kebebasan linear. Definisi dari bebas linear yaitu jika S adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, vektor-vektor tersebut berupa V1, V2, sampai dengan Vr. Maka persamaan vektor K1 kali V1 tambah K2 kali V2 sampai dengan Kr kali Vr itu sama dengan 0. Ini merupakan hasil perkalian skalar K1 sampai dengan Kr dengan vektor V1 sampai dengan Vr. Selanjutnya, mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan Kr sama dengan 0. Solusi ini, penyelesaian ini dikatakan sebagai solusi trivial. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut sebagai suatu himpunan yang bebas secara linear. Namun, jika ada penyelesaian-penyelesaian lain selain dari solusi trivial tersebut, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linear. Selanjutnya masuk pada contoh soal yang pertama. Misal diberikan himpunan S yang terdiri dari vektor V1, V2, dan V3. Dengan V1 komponennya yaitu minus 3, 2, dan minus 1. V2 komponennya yaitu 1, 5, dan minus 7. Dan V3 komponennya yaitu 2, 2, dan minus 4. Periksa apakah himpunan S adalah himpunan yang bebas linear. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan untuk persamaan vektor, yaitu K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sama dengan 0. Kemudian nilai untuk V1, V2, dan V3 ini kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. Kita masukkan komponen-komponennya sehingga diperoleh persamaan yang selanjutnya. Kemudian dari persamaan tersebut kita akan memperoleh sistem persamaan linear, yaitu minus 3K1 tambah 2K2 tambah 2K3 sama dengan 0. Kemudian 2K1 tambah 5K2 tambah 2K3 sama dengan 0. Dan minus K1 tambah 7K2 dikurang 4K3 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai K dari sistem persamaan linear tersebut dapat dicari dengan menggunakan cara eliminasi maupun dengan operasi baris elementer. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita akan memperoleh nilai K1-nya yaitu K1, K2, dan K3-nya itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh solusi trivial. Maka himpunan S ini adalah himpunan yang bebas linear. Contoh selanjutnya. Apakah V1 yaitu 2, min 1, 0, 3, V2 yaitu 1, 2, 5, minus 1, dan V3 yaitu 7, min 1, 5, 8. Apakah saling bebas linear? Penyelesaian. Yang pertama kita menuliskan persamaan vektornya. Kemudian diperoleh sistem persamaan linear, yaitu 2K1 tambah K2 tambah 7K3 sama dengan 0, minus K1 tambah 2K2 dikurang K3 sama dengan 0, 5K2 tambah 5K3 sama dengan 0, 3K1 dikurang K2 tambah 8K3 sama dengan 0. Dari sistem persamaan linear ini akan diperoleh K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 1, kemudian K3 sama dengan minus 1.
Jadi kita lihat bahwa nilai K-nya ini bukan merupakan solusi trivial, yaitu K1, K2, K3 sama dengan 0. Maka V1, V2, dan V3 ini tidak bebas linear. Karena kita lihat bahwa hasilnya yaitu 3V1 tambah V2 dikurang V3 sama dengan 0. Berikutnya, jika himpunan S yang terdiri dari vektor I, J, dan K dengan I adalah 1, 0, 0, J yaitu 0, 1, 0, dan K yaitu 0, 0, 1, kita akan periksa apakah saling bebas linear. Nah, untuk persamaan vektor dalam komponen-komponennya yaitu K1 kali I tambah K2 kali J tambah K3 kali K sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai dari vektor I, J, dan K. Nah, dari sini kita tentu melihat bahwa tidak ada solusi lain selain K1, K2, dan K3 sama dengan 0 yang ketika disubstitusikan maka hasil dari persamaan tersebut sama dengan 0. Sehingga karena solusinya yaitu solusi trivial, maka himpunan S ini adalah himpunan yang bebas linear. Teorema 5.3.1 mengatakan bahwa suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor disebut yang pertama, tak bebas secara linear, jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Yang kedua, bebas secara linear, jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai satu kombinasi linear dari vektor-vektor lain dalam S. Teorema selanjutnya terdiri dari 2 poin. Yang pertama, suatu himpunan vektor terhingga yang berisi vektor 0 tak bebas linear. Yang kedua, suatu himpunan dengan tepat 2 vektor bebas linear jika dan hanya jika vektor yang satu bukan merupakan penggandaan skalar dari vektor lainnya. Interpretasi geometri dari kebebasan linear. Kebebasan linear mempunyai suatu interpretasi geometri yang berguna dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, suatu himpunan dua vektor bebas secara linear jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama, jika keduanya ditempatkan dengan titik-titik pangkalnya di titik asal. Selanjutnya, dalam ruang dimensi 3, suatu himpunan 3 vektor bebas secara linear jika dan hanya jika vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama, jika ketiganya ditempatkan dengan titik-titik pangkalnya pada titik asal. Jadi ini merupakan gambar dari interpretasi geometri dari kebebasan linear. Materi selanjutnya, basis sebuah ruang vektor. Misalkan V, ruang vektor, dan S dengan komponennya yaitu vektor V1, V2 sampai dengan Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor pada V. Maka S disebut basis dari V jika dua syarat berikut berlaku, yaitu S bebas linear dan S membangun V. Contoh 4. Anggap V1 sama dengan 1, 2, 1, V2 sama dengan 2, 9, 0, dan V3, 3, 3, 4. Tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan V1, V2, dan V3 adalah suatu basis untuk R3. Penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa himpunan S merentang R3,
kita harus menunjukkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier. B sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 dari vektor-vektor dalam S. Dengan menyatakan persamaan ini, dalam bentuk komponen-komponen kita akan mendapatkan dalam kurung B1, B2, B3 balas kurung sama dengan C1 dalam kurung 1, 2, 1 balas kurung ditambah C2 dalam kurung 2, 9, 0 balas kurung ditambah C3 dalam kurung 3, 3, 4 balas kurung. Atau dalam kurung B1, B2, B3 balas kurung sama dengan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3, C1 ditambah 4C3 balas kurung. Dengan menyamakan komponen-komponen yang berpadanan akan diperoleh C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan B1. 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan B2. C1 ditambah 4C3 sama dengan B3. Jadi, untuk menunjukkan bahwa S merentang R3, kita harus menunjukkan bahwa sistem 1 mempunyai suatu penyelesaian untuk semua pilihan B sama dengan B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas secara linier, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya penyelesaian dari C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 sama dengan 0 adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Seperti di atas, jika dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen, pembuktian kebebasan berubah menjadi menunjukkan bahwa sistem homogen C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0. 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 0. C1 ditambah 4C3 sama dengan 0. Hanya untuk mempunyai penyelesaian trivial. Amati bahwa sistem pada bagian 1 dan 3 mempunyai matriks koefisien yang sama. Jadi berdasarkan teorema 4.3.4 bahwa A, B, dan C kita dapat secara simultan membuktikan bahwa 5 bebas secara linear dan merentang R3 dengan menunjukkan bahwa dalam sistem 1 dan 3 matriks koefisien A sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 3, 0, 4. Mempunyai determinan tak nol, akan tetapi determinan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 3, 0, 4 sama dengan min 1, sehingga S adalah suatu basis untuk R3. Koordinat-koordinat vektor relatif. Jika S sama dengan V1, V2, V3 sampai seterusnya adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V dan V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 sampai seterusnya adalah ekspresi untuk suatu vektor V dalam bentuk basis S, maka skalar C1, C2, C3, dan sampai seterusnya disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor C1, C2, C3, sampai seterusnya dalam Rn yang tersusun dari koordinat-koordinat ini disebut koordinat vektor V relatif terhadap S. Ini dinyatakan dengan Vs sama dengan C1, C2, C3, dan sampai seterusnya. Contoh
5. Anggap S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis untuk R3 dalam contoh 8. A. Cari vektor koordinat dari V sama dengan 5, min 1, 9 berkenan dengan S. B. Cari vektor V dalam R3 yang vektor koordinatnya berkenan dengan basis S dalam V. S sama dengan min 1, 3, 2. Jawab. Kita harus mencari skalar C1, C2, C3 sedemikian sehingga V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 atau dalam bentuk komponen-komponen 5 min 1 9 sama dengan C1 1 2 1 ditambah C2 2 9 0 ditambah C3 3 3 4. Menyamakan komponen-komponen yang berpadanan akan menghasilkan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 5. 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan min 1. C1 ditambah 4C3 sama dengan 9. Dengan menyelesaikan sistem ini diperoleh C1 sama dengan 1, C2 sama dengan min 1, C3 sama dengan 2. Oleh karena itu, VS sama dengan 1, min 1, 2. B. Dengan menggunakan divisi vektor koordinat VS diperoleh V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 sama dengan dalam kurung min 1 balas kurung V1 ditambah 3 V2 ditambah 2 V3 sama dengan dalam kurung min 1 balas kurung dalam kurung 1 2 1 ditambah 3 dalam kurung 290 balas kurung ditambah 2 dalam kurung 334 balas kurung sama dengan 11 31 7.